Baik, selamat datang imawan dan imawati semua. Sebelum kita mulai, diusahakan semuanya bisa membuka kamera dan mematikan mikrofon sebelum acara kita mulai. Dan karena ini sudah memasuki pukul 13.05, maka akan segera kita mulai. Setelah ini boleh langsung saya serahkan ke Imawati Angelina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, dan atas karunia-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul dalam acara pelantikan PKIMM Ibnu Khaldun dan Al-Baitar periode 2021-2022. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama,
Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemateri dan imawan imawati yang berkenan hadir pada acara pelantikan PKIMM Ibnu Khaldun dan Al-Baitar periode 2021-2022 pada siang hari ini. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, yang ketiga, memperdengarkan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, dan Mars IMM. Acara yang keempat, yaitu prosesi pelantikan PKIMM Ibnu Khaldun dan Al-Baitar periode 2021-2022. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, yaitu studium general. Yang ketujuh, pembacaan doa. Dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, acara pelantikan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Amin. Acara berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Imawan Naufal Helmi Yumnanda. Kepada Imawan Naufal, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Imawan Naufal Hilmi Yumnanda yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, kita semua dapat mendapatkan keberkahan. Amin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu memperdengarkan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, dan Mars IPMM. Kepada yang bertugas, kami persilakan.
dan kibar melaporkan panji-panji. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut bukti. Ingatlah, iringan, niatlah diikatkan. Italah cendekiawan berpribadi, susila cakap dakwah kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi umat Islam 1000 zaman, mendukung cita-cita luhur negeri indah, adil dan makmur. Terima kasih kepada petugas yang telah memutarkan lagu. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu prosesi pelantikan PKIMM Ibnu Khaldun dan Al-Baitar periode 2021-2022 oleh PCIMM BSKM. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada umat manusia sehingga kita bisa melaksanakan pelantikan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun dan Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik hadirin, perkenankan kami dari PC IMM PSKM akan membacakan Surat Keputusan nomor 94 /A1 /12 Romawi /2021 tentang pengesahan struktur kepengurusan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. PC IMM PSKM setelah menimbang 1. Bahwa perlunya penanggung jawab dalam pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun Universitas Gadjah Mada yang merupakan amanah hasil musyawarah komisariat yang akan menjalankan amanah organisasi dengan penuh pengabdian. 2. Bahwa perlunya mewujudkan profesionalitas organisasi perlu sebuah persyaratan administrasi. 3. Bahwa setiap keputusan harus ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Memperhatikan 1. Surat permohonan pelantikan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun Universitas Gadjah Mada periode 2019-2020 dengan nomor 16/A12/12 Romawi /2021 yang diterima pada tanggal 19 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. 2. Berita acara rapat pleno pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang dengan nomor 93/A1/12 Romawi /2021 pada tanggal 23 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah perihal pengesahan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Mengingat 1. Anggaran dasar IMM bab 4 pasal 10 ayat 1, 2. Anggaran rumah tangga IMM bab 3 pasal 16. Memutuskan, menetapkan keputusan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengesahan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Pertama, mengesahkan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Kedua, mengangkat dan mengesahkan nama-nama tersebut sebagaimana terlampir sebagai kader IMM yang diberi amanah dan bertanggung jawab atas perkembangan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Ibnu Khaldun, Universitas Gadjah Mada, periode 2021-2022. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 25 Juli 2021 Masehi. Pimpinan, Ketua Umum M. Zikril Hakim, Sekretaris Umum Rasya Swarnasta ditandatangani. Struktur kepengurusan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Khaldun, Universitas Gadjah Mada, periode 2021-2022. Ketua Umum Hafizan Arhab Juswil. Ketua Bidang Organisasi Harira Irba Busaina. Ketua Bidang Riset, Pengembangan Keilmuan dan Hikmah Inas Alimatur Rahmah. Ketua Bidang Kader Pungki Nadia Hartanti. Ketua Bidang Tablik dan Kajian Keislaman Sulistiorini Wahyu Lestari. Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Anantia Alia Arkan Barik. Ketua Bidang Media dan Komunikasi Abdurrahman Saleh Setiawan. Sekretaris Umum Zidna Nafela Kamelia. Sekretaris Bidang Organisasi Moh Ewang Rahmat. Sekretaris Bidang Riset, Pengembangan Keilmuan dan Hikmah Anida Asya Jidia Ahmad. Sekretaris Bidang Kader Zulfa Nuha Zakiyah. Sekretaris Bidang Tablik dan Kajian Keislaman Angelina Shifahani. Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sultan Muhammad Fasan. Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi Anissa Rahmi. Bendahara Umum Fitri Al-Farisani. Anggota Bidang Organisasi Hana Amanatul Ummah. Anggota Bidang Riset, Pengembangan Keilmuan dan Hikmah Dinda Nabila. Baik, yang pertama itu tadi adalah pembacaan SK PKIMM Ibnu Khaldun. Yang berikutnya PCIMM PSKM mohon izin membacakan surat keputusan nomor 95 /A1/12 Romawi /2021 tentang pengesahan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. PCIMM PSKM Pulau Sumur Karangmalang, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah menimbang 1. Bahwa perlunya penanggung jawab dalam pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada yang merupakan amanah hasil musyawarah komisariat yang akan menjalankan amanah organisasi dengan penuh pengabdian. 2. Bahwa guna mewujudkan profesionalitas organisasi perlu sebuah persyaratan administrasi organisasi. 3. Bahwa setiap keputusan harus ditetapkan dalam sebuah surat keputusan. Memperhatikan 1. Surat permohonan pelantikan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 2019-2020 dengan nomor 12/A2/12 Romawi /2021 yang diterima pada tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah. 2. Berita acara rapat pleno pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang dengan nomor 92/A1/12 Romawi /2021 pada tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah perihal pengesahan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Mengingat 1. Anggaran dasar IMM bab 4 pasal 10 ayat 1, 2. Anggaran dasar IMM bab 3 pasal 16. Memutuskan menetapkan keputusan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengesahan pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar
Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Pertama, mengesahkan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Kedua, mengangkat dan mengesahkan nama-nama tersebut sebagaimana terlampir sebagai kader IMM yang diberi amanah dan bertanggung jawab atas perkembangan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 25 Juli 2021 Masehi. Pimpinan Ketua Umum M. Zikril Hakim, Sekretaris Umum Rasya Swarnasta ditandatangani. Struktur kepengurusan, Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibnu Al-Baitar Universitas Gadjah Mada periode 2021-2022. Ketua Umum Dafa Ramzi Syah Alam. Ketua Bidang Organisasi Daru Jati Bintaka Aji. Ketua Bidang Kader Natasha Salsa Safira. Ketua Bidang Hikmah, Riset, dan Pengembangan Keilmuan Naufal Helmi Yumnanda. Ketua Bidang Tablik, Kajian Keislaman dan Media Nasiran. Ketua Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Rahma Hanifah. Sekretaris Umum Asri Puspitasari. Sekretaris Bidang Organisasi Ahmad Ilham Setiawan. Sekretaris Bidang Kader Ahmad Ghazali. Sekretaris Bidang Hikmah, Riset, dan Pengembangan Keilmuan Diki Nur Fauzi. Sekretaris Bidang Tablik, Kajian Keislaman dan Media George Muhammad Isromi. Sekretaris Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Ageng Pangestuti. Bendahara Umum Milania Anggawati. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Ketua Umum PC IMM PSKM Imawan Zikril Hakim untuk membacakan ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Imawati Rasya. Teman-teman sekalian, demi kelancaran prosesi ikrar pelantikan nanti, teknisnya saya akan membacakan ikrar, lalu diikuti oleh teman-teman, calon pimpinan. Namun untuk simbolik yang akan menyalakan mikrofon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari tiap komisariat. Adapun yang lain akan tetap mengucapkan namun dengan mikrofon yang dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Seraya memohon petunjuk dan berkah dari Allah. Seraya memohon petunjuk dan berkah dari Allah. Dengan tulus ikhlas saya berikrar. Dengan tulus ikhlas saya berikrar. Satu. Akan menjalankan kepemimpinan ikatan. Menjalankan kepemimpinan ikatan dengan sejujur-jujurnya. Dengan sejujur-jujurnya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Dengan tetap berpegang teguh. Dengan tetap berpegang teguh. Kepada tuntunan Al-Quran. Kepada tuntunan Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasulullah. Serta mengindahkan segala peraturan. Serta mengindahkan segala peraturan.
dan undang-undang yang berlaku di negeri Republik Indonesia. Di negeri Republik Indonesia. 2. Dalam mengemban amanah kepemimpinan Dalam mengemban amanah kepemimpinan, kami akan tetap taat kepada ketentuan serta prinsip-prinsip organisasi, baik dalam ikatan maupun dalam persyarikatan Muhammadiyah, serta menjaga nama baik organisasi. 3. Dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan, kami akan tetap menerima bimbingan dan arahan dari pimpinan organisasi dengan tidak meninggalkan prinsip musyawarah. 4. Bahwa segala pengabdian yang kami lakukan dalam menjalankan kepemimpinan ikatan hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Baik, dengan ini teman-teman secara resmi dilantik. Selamat kami ucapkan. Bagi para peserta dipersilahkan untuk mengucapkan selamat kepada terlantik. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum PKIMM Ibnu Khaldun UGM terlantik. Kepada Imawan Hafizan Arhab Juswil, kami persilakan. Baik. Terima kasih MC Imawati Elin. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumber Karangmalang, Imawan Zikril Hakim, yang kami hormati para ketua umum pimpinan komisariat, saudara-saudara kita dari PKIMM Ibnu Al-Baitar, PKIMM Al-Khawarizmi, PKIMM Ahmad Badawi, PKIMM HR Sultan Mansur, dan seluruh perwakilan delegasi PKIMM dari PTN se-Indonesia. Yang kami hormati pula pembicara kita Stadium General pada siang hari ini. Beliau salah satu alumni dan beliau adalah Ketua Umum PCIMM BSKM tahun 2017-2018, Mas Rusli, dan kawan-kawanku semua yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menyelenggarakan amanah persyarikatan dan juga amanah ikatan, amanah Mushkom untuk melaksanakan pelantikan, dan alhamdulillah bisa terselenggara kompak dari PKI Ibnu Khaldun dan PKI Ibnu Al-Baitar bersama-sama melaksanakan pelantikan, supaya maksudnya biar vibes-nya lebih gede gitu ya, lebih syiarnya juga lebih kencang. Bukan berarti kalau kita pelantikan sendiri tidak lebih kencang atau tidak lebih meriah, tetapi kalau kita gabungkan seakan-akan kita tuh jadi satu gerakan gitu. Ya, UGM punya satu visi. Sekalian yang kami hormati, siang hari ini kita akan
mengangkat tema yang juga nanti akan dibahas ketika study general, yaitu transformasi kepemimpinan gerakan mahasiswa Islam di era digital. Nah, ini kenapa tema ini bisa tercetus, karena salah satunya kita memahami bahwa sepertinya di satu periode ke depan, semoga tidak, kemungkinan kepemimpinan kita akan beralih di digitalisasi, jadi akan beralih di tatap layar. Walaupun mungkin nanti ada ruang-ruang sempit untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, tapi nggak seleluasa sebelumnya. Maka dari itu kita perlu transformasi kepemimpinan gerakan mahasiswa Islam tadi ke digital. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang untuk seluruh delegasi dan hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada 1-2 kekurangan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Semoga selanjutnya kita ucapkan selamat kepada teman-teman semua. Semoga kita sama-sama bisa bahu-membahu, bisa menjayakan IMM dan juga Muhammadiyah di kampus kita tercinta ini. Mohon bantuannya, saya selaku ketua, jika nanti ada kurang dan salahnya, tolong diingatkan dan ditegur, karena nasihat dan teguran yang diberikan oleh kita semua itu sangat berarti untuk saya, maupun nanti untuk ketua dari Baitar dan juga dari Rismi di periode yang baru ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Hafizan. Semoga kepemimpinan pada periode ini bisa dengan lancar ya melaksanakan tugas-tugasnya di era digital. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum PKIMM Al-Baitar UGM terlantik kepada Imawan Dafa Ramzi Syah Alam. Kami persilakan. Baik, terima kasih dari Imawati Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang PSKM, yang kami hormati Pimpinan Komisariat UGM dan UNY, dan yang kami hormati tamu undangan di Pimpinan Komisariat PTN. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat hidayahnya kita dapat bersama-sama nih di Zoom ini mengikuti proses pelantikan Ibnu Al-Baitar dan Khaldun tanpa suatu kurang apapun. Selanjutnya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang diberi syafaatnya di akhirat. Alhamdulillah baru saja selesai gitu proses pelantikan pimpinan baru IMM Al-Baitar dan Ibnu Khaldun. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Mbak, Bapak Ibu tamu undangan yang telah menghadiri proses pelantikan, serta mengucapkan terima kasih kepada Ibnu Khaldun yang telah membersamai Ibnu Al-Baitar dalam pelantikan bersama siang hari ini. Semoga pelantikan bersama ini menjadi titik awal kebersamaan untuk kerjasama gitu antar komisariat di UGM dan nantinya se-BSKM. Nah, kemudian dari saya pribadi berharap di periode ini IMM Al-Baitar itu dapat berkembang lebih baik lagi, dapat bermanfaat lebih besar lagi, dapat saling menjaga antar kadernya, kemudian regenerasi yang lebih baik dan proker-proker yang ada, kebermanfaatan yang ada dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu memohon dukungan dari pimpinan pengurus IMM Ibnu Al-Baitar dan teman-teman komisariat yang lain dari Ibnu Khaldun, dari Al-Khawarizmi, dari Suman dan Abad. Semoga dengan bersama-sama itu segala sesuatu dapat berjalan lebih mudah dan dapat berjalan menjadi lebih indah gitu. Nah, terakhir saya pribadi memohon doa dan dukungan dari para senior, dari Bapak Ibu Mas Mbak sekalian, agar kita semua dikokohkan dalam satu periode ke depan, lalu dapat memberikan manfaat yang berguna, yang berdampak bagi masyarakat dan Muhammadiyah. Dan untuk teman-teman Baitar, semoga kita lebih dekat lagi, kompak, menyayangi satu sama lain, sehingga keterlibatan kita dan berdinamika di IMM Al-Baitar ini dapat berguna bagi teman-teman sendiri, dapat berguna bagi orang tua, dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan jangan lupa untuk selalu ikhlas beramal dalam bakti. Mungkin itu sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Dafa.
Dan juga semoga kerjasama dan ukhuwah bisa terjalin erat ya di antara kita semua. Kemudian sambutan yang ketiga akan dibawakan oleh Ketua Umum PKIMM Ibnu Khaldun UGM Demisioner. Kepada Imawan Jalin Atma, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan ya selamat, dan ini merupakan saat yang membahagiakan bagi saya. Karena apa? Karena berkurang juga beban di pundak saya, dan akhirnya beban ini saya limpahkan kepada Hafizan sebagai Ketua Umum terpilih. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, teman-teman yang sudah menghadiri pelantikan. Nanti tidak berpanjang lebar, saya mau berpesan untuk teman-teman terlantik dari PKIMM Ibnu Khaldun dan dari PKIMM Al-Baitar. Sebagai seorang pemimpin, dan saya pernah sempat merasakannya, saya berharap teman-teman tidak terjangkit sebuah penyakit yang biasanya dialami oleh pemimpin di organisasi di kampus ya, yaitu toxic positivity pemimpin. Apa itu toxic positivity pemimpin? Ya mungkin saya juga pernah merasakannya. Jadi awalnya ini adalah perasaan yang positif bahwa kita merasa bertanggung jawab. Itu adalah hal yang baik dan hal yang keren menurut saya. Tapi lama-kelamaan perasaan bertanggung jawab ini, rasa saya bertanggung jawab ini berubah menjadi perasaan bahwa sayalah yang paling bertanggung jawab. Misal saya Hafizan atau saya Dava, saya ketua, saya yang paling bertanggung jawab. Nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi mengecilkan tanggung jawab anggota lain. Sehingga kemudian memberikan tanggung jawab ke anggota lain yang berakibat apa? Nanti anggota lain tidak berkembang, tidak belajar, tidak berbuat salah. Ketakutan berbuat salah inilah yang membuat kita akan terus ada di belakang. Sehingga kita lupa bahwa dari salah itu ya kita belajar. Jadi jangan merasa bahwa kita sendiri yang paling bertanggung jawab. Semuanya harus berjalan normal, semuanya harus berjalan baik. Begitu tidak. Jadi justru kita harus membiasakan diri dengan kesalahan-kesalahan supaya anggota kita berbuat kesalahan lalu mengevaluasinya. Dari situ kita belajar. Dan jangan ragu memberikan kesempatan kepada anggota kalian untuk mencoba, dan jangan ragu untuk memberi tanggung jawab kepada mereka, memberikan tugas yang pasti dibantu. Nah, kemudian hasil belakangan yang penting proses. Bukankah sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang jauh lebih penting daripada hasil itu sendiri, ya kan? Dan saya berpesan kepada PKIMM Ibnu Khaldun yang sekarang bahwa semangat terus, jangan lupakan bahwa kita muskom kemarin 3 hal yang paling penting. Yang pertama, persiapkan tunas komisariat dan jangan ragu membatalkannya jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya apa saja ada di Muskom, silahkan di Tanfis, silahkan baca lagi. Kemudian untuk komisariat yang kedua, buat sebuah komunitas atau underground di bidang sosial kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Konsepnya seperti apa sudah dibahas juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang sudah disinggung oleh Hafizan tadi, kita harus beradaptasi. Segala macam hal sekarang digitalisasi dan jangan beradaptasi. Mungkin singkat saja dari saya, teman-teman. Terima kasih, semangat terus. Selamat bersenang-senang di IMM UGM. Jangan sepaneng dan serawungnya semakin dieratkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Atma, semangat KKN-nya. Oke. Terima kasih kepada Imawan Atma, dan juga terima kasih atas kesan-pesannya yang sangat penting. Kemudian, sambutan yang keempat akan dibawakan oleh Ketua Umum PKIMM Al-Baitar UGM Demisioner. Kepada Imawan Fuad Al-Hazimi, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama, senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan sedikit sambutan atas undangan teman-teman semua. Tentunya menjadi kebanggaan kita untuk berharap lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini teman-teman dari Baitar dan teman-teman dari Khaldun akan melaksanakan pelantikan pengurus baru periode 2021 hingga 2022. Nah, tentunya saya sebagai Ketua Demisioner PK IMM Ibnu Al-Baitar yang pertama mengucapkan selamat atas para pengurus baru yang telah terpilih pada musyawarah komisariat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, besar harapan untuk kedepannya semoga pengurus-pengurus baru ini bisa menjalankan amanah dengan baik dan tentunya ada peningkatan yang lebih baik tentunya dari pengurus-pengurus sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila di kepengurusan sebelumnya banyak kesalahan maupun kekurangan, mohon agar menjadikan sebuah catatan dan sebuah pelajaran agar tidak diulangi lagi di pengurusan yang akan dijalankan nantinya tentunya. Mungkin sedikit sambutan dari saya sebagai Ketua Demisioner PK IMM Ibnu Al-Baitar. Banyak kurang banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Fuad. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Imawan Fuad bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Umum PC IMM BSKM. Kepada beliau atau yang mewakili kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Imawan Rusli, selaku pembicara dan juga senior kita, baik di IMM UGM maupun di BSKM. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang telah berkenan meluangkan waktu dan hadir pada Stadion General dan pelantikan pada siang hari ini. Dan yang kami banggakan, segenap pimpinan komisariat terlantik, pimpinan komisariat Al-Khawarizmi dan Ibnu Al-Baitar periode 2021 dan 2022. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesempatan momen istimewa di mana kita melaksanakan sebuah pergantian kepengurusan secara resmi, di mana akan banyak harapan-harapan baru, semangat-semangat baru yang seharusnya memberikan perubahan-perubahan. Maka dari itu wajib kita syukuri dan kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran ke depannya. Salawat dan salam semoga selalu terserahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku contoh terbaik. Contoh baik itu kita sebagai muslim maupun kita sebagai manusia, sebagai bagaimana kita bersosialisasi, berorganisasi. Teman-teman, yang pertama kami ucapkan selamat atas terlantiknya 2 pimpinan komisariat di UGM. Semoga kedepannya juga pimpinan ini tidak berhenti karena kita tahu sendiri bahwa pandemi itu akan memberikan dampak yang berbeda seperti yang kita laksanakan atau kebiasaan-kebiasaan kita sebelum ini. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap calon pimpinan, segenap pimpinan terlantik yang baru saja resmi dilantik karena telah bersedia untuk menerima sebuah amanah. Di mana menerima amanah bukanlah suatu hal yang bisa kita anggap remeh, karena menerima amanah di tengah keadaan kita seperti ini, begitu, keadaan kita yang berubah dari suasana-suasana offline menjadi suasana online seperti ini. Maka terima kasih sekali lagi telah
menerima dan bersedia melanjutkan pimpinan komisariat. Lalu yang terakhir teman-teman, seperti tema yang dicantumkan pada pelantikan dan stadium general kita pada siang hari ini, bahwa semoga kedepannya IMM kita, khususnya untuk pimpinan komisariat yang baru saja dilantik, benar-benar bisa membawa IMM kembali berjaya di era digital. Demikian, salah dan kurangnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Zikril Hakim. Semoga kita semua bisa mengemban amanah dengan baik di era yang penuh perubahan ini. Langsung saja memasuki acara berikutnya, yaitu Studium General, yang akan disampaikan oleh Imawan Ahmad Rusli Junaidi, Ketua PCIMM PSKM 2017-2018, dengan tema Transformasi Kepemimpinan Gerakan Mahasiswa Islam di Era Digital. Kepada Imawan Rusli, kami persilakan. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih atas undangan dari teman-teman IMM PSKM, IMM PKIMM Ibnu Khaldun, dan PKIMM Ibnu Al-Baitar. Sebelumnya saya ucapkan untuk pengurus PKIMM Ibnu Khaldun dan juga PKIMM Ibnu Al-Baitar yang telah dilantik. Semoga kedepannya dapat membawa IMM di komisariat masing-masing menjadi lebih baik di tengah era pandemi seperti ini ya. Baik. Sebelumnya mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu saya, jadi saya kenalan bentar dulu biar nanti teman-teman tahu. Jadi nama saya Rusli Ahmad Junaidi, seperti itu. Untuk nanti saya sekarang berdomisili di Sidoarjo. Sebelum tahun 2017 saya sempat mendapat amanah menjadi Ketua PCIMM PSKM. Untuk saat ini, dulu saya kuliah di UGM, itu S1 Ilmu Filsafat, saya lulus tahun 2018, kemudian saat ini masih menjadi mahasiswa juga sambil bekerja, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Surabaya, seperti itu. Nah, tadi saya dititipi panitia kemarin untuk menyampaikan terkait dengan transformasi kepemimpinan Gerakan Mahasiswa Islam di Era Digital. Baik, sebenarnya panitia sudah menitipkan 4 clue ke saya, jadi nanti saya akan membahas clue-nya ini satu persatu biar nanti pembahasannya menjadi lebih terarah. Baik, terkait dengan objektifnya dulu ya. Kenapa kita harus melakukan refleksi kepemimpinan dalam kaitannya bagi mahasiswa muslim untuk berprogresif di era digital. Seperti yang kita tahu, pandemi ini membawa perubahan untuk semuanya, baik itu dari sisi habit, ekonomi maupun sisi sosial. Tentu di sini perlu berbagai penyikapan. Nah, ini Zoom ini juga salah satu bentuk penyikapan dari gerakan mahasiswa Islam di Indonesia ya, dengan era digital seperti sekarang ini. Terus pertanyaan mendasar terkait dengan refleksi, pasti kan apa yang harus kita refleksikan di situ kan. Sebenarnya kalau dilihat dari, mungkin beda ya, waktu saya masih di komisariat ataupun cabang dengan sekarang, pasti perbedaannya sudah cukup jauh dan signifikan. Tapi satu hal yang menurut saya masih relevan adalah semangatnya kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya semangat yang sudah ada di trilogi IMM ini perlu untuk menjadi nilai dasar bagi setiap imawan dan imawati agar nantinya tidak kehilangan arah. Biasanya gini, problem-problem kepemimpinan itu kan hal yang paling mendasar, bagaimana seorang pemimpin mampu mengarahkan dan mendorong kader-kadernya untuk mencapai visi misi organisasi. Di situ. Ini pembicaranya agak abstrak dulu ya. Nanti kita akan konkretkan bagaimana sih sebenarnya bentuk era transformasi yang real yang bisa kita ketahui bersama gitu. Jadi ketika visi misinya sudah ada, sebenarnya kan visi misi IMM sejalan dan selaras dengan visi misi Muhammadiyah. Sebenarnya IMM ini termasuk organisasi gerakan mahasiswa yang menurut saya sudah mapan seperti itu. Dalam artian kita tidak terlalu pusing dengan value, idealisme. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana memompa semangat diri masing-masing agar
tercipta visi misi yang sudah dirumuskan itu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nanti saya langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah memang, saya langsung bahasnya supaya lebih terarah aja. Jadi saya mau mengarahkan untuk menjawab clue-clue yang sudah diberikan oleh panitia. Terkait pertama, apa saja sih langkah yang perlu dilakukan seorang muslim untuk menjadi pemimpin yang baik? Nah, kalau saya selama menjadi pemimpin di grup yang mikro, dalam artian di kalangan organisasi, mahasiswa, menurut saya pemimpin yang baik selain dari trilogi, kalau trilogi kan menjadi kader yang baik. Nah, kalau saya menurut menjadi pemimpin yang baik, memang kalau secara teladan agama, karena kan IMM juga organisasi mahasiswa Islam, tentu tidak lepas dari suri tauladan dan juga junjungan yang menjadi acuan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Itu pasti sudah menjadi pedoman yang menurut saya paten kayak gitu. Dan di situ sudah banyak diceritakan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Dan itu sangat-sangat timeless atau tidak akan lekang oleh zaman. Pasti value-nya tidak jauh-jauh dari situ. Tapi untuk mungkin yang saya akan sampaikan lebih ke arah teknisnya. Bagaimana sih kayak pemimpin yang baik? Menurut saya gini, di era sekarang gerakan mahasiswa berubah. Gerakan mahasiswa sangat berubah cukup signifikan. Terutama bagaimana cara mengekspresikan kritik, bagaimana cara untuk mendorong dan mengkomunikasikan idealisme, terus pemikiran, dan juga gerakan yang secara konkret. Sekarang kan aksinya kebanyakan dilakukan dari media sosial. Menurut saya ini adalah dua mata pisau yang perlu dipahami bersama. Di sisi lain, media sosial memberikan sesuatu yang melampaui jangkauan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh hal-hal yang sifatnya konvensional atau offline. Media sosial memberikan jangkauan. Itu sebuah kelebihan dan juga ini mungkin akan menjadi sebuah keniscayaan nantinya, karena jangkauan ini merupakan salah satu hal yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa tersekat oleh ruang dan waktu seperti yang dilakukan sekarang. Meskipun saya berdomisili di luar Yogyakarta, tapi saya juga dapat berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman-teman imawan dan imawati di PCIMM PSKM, khususnya di PKIMM Ibnu Khaldun dan juga PKIMM Ibnu Al-Baitar. Seperti itu. Dan juga, tapi media sosial juga memberikan sisi yang lain. Media sosial memberikan sebuah jejak digital yang tidak mudah hilang. Maka di sini perlu pemikiran yang cukup matang ketika melakukan sebuah gerakan yang simpel, seperti teman-teman kan sering bermain sosial media. Ketika teman-teman memposting sesuatu, pasti di belakang layar teman-teman akan merefleksikan nih, apa yang saya posting, apa yang saya gerakan, apa yang saya kerjakan. Di situ teman-teman pasti berpikir apa tujuannya, apa value-nya, seperti itu. Nah, di situ itu sih yang mungkin akan menjadi catatan. Jadi untuk langkah-langkah teknis yang baik, jadi menurut saya pemimpin yang baik adalah bisa mengarahkan value organisasi dan juga mentransformasikan nilai itu tidak hanya ke kader-kader IMM tapi ke masyarakat luas. Tuh. Karena kalau biasanya kan gini, jebakan gerakan organisasi mahasiswa adalah mengkomunikasikan idealismenya hanya untuk kader-kadernya sendiri, kayak gitu. Nah, biasanya bahasa-bahasa yang dilakukan ketika mengkomunikasikan idealismenya hanya pada kadernya sendiri itu sangat-sangat apa ya? Menurut saya sangat-sangat saklek kayak gitu. Jadi kayak bahasa-bahasanya mungkin kayak trilogi MM yang pekader dan hal-hal yang teman-teman dapatkan ketika DAD maupun DAM. Itu semua kan bahasa-bahasa yang ada di internal IMM. Nah, tugasnya teman-teman menurut saya transformasi kepemimpinan ini mampu jawantakan ulang atau mentransformasikan pesan dan value itu ke masyarakat luas. Sekarang gini, kalau teman-teman gerakan, namanya juga teman-teman gerakan ya, pasti tidak lepas dari kata-kata progresif. Bahasa sederhana dari progresif itu kan bergerak, berkembang, mampu mentransformasikan, mengembangkan. Nah, kalau dilihat mungkin secara teknis, gerakan-gerakan mahasiswa semua akan melakukan hal yang tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun.
kayak gitu. Karena semua sudah ada timeline-nya, sudah ada schedule-nya. Tapi yang berbeda ini di tataran teknis. Itu sih menurut saya. Kalau tataran value semuanya sudah disamakan kok menurut saya. Dari tiap tahun kegiatannya secara umum itu sama, tapi secara teknis mungkin dulu ada pelantikan offline, sekarang online. Nah, di situ. Dan dimainkan sekarang adalah bagaimana membuat kadernya itu satu, bangga dengan organisasinya, kedua, mampu untuk menyampaikan pesan-pesan di internal organisasinya agar masyarakat itu tahu, oh, IMM itu value-nya ini. Nah, ketika masyarakat tahu, otomatis teman-teman adalah seperti agent. Jadi kayak ini loh representasi IMM ketika dalam wujud yang real. Nah, teman-teman itu adalah representasinya seperti itu sih. Jadi kalau untuk pemimpin atau yaitu tadi mampu untuk menyampaikan pesan, kedua mampu mengeksekusi pesan. Karena dari pengalaman saya selama beberapa tahun di IMM, yang paling menjadi tantangan itu bukan menyampaikan pesan, tapi mewujudkan pesan itu. Karena gini, nanti kalau teman-teman sudah berdinamika di organisasi, biasanya nanti ini kayak agak klise, tapi biasanya sering terjadi di organisasi. Ketika teman-teman dilantik, kemudian semangatnya masih menggebu-gebu nih untuk melakukan apa yang akan dilakukan, menyusun program kerja dan lain sebagainya. Menurut saya itu bagian menjadi itu keseharian atau sebuah rutinitas. Tapi yang bukan rutinitas di sini adalah mampu untuk memberikan kontribusi dan juga mampu untuk mewujudkan kontribusi tersebut. Seperti itu. Walaupun ini terlepas ini pandemi atau non pandemi ya, tapi untuk transformasi itu menurut saya itu sih. Jadi kayak ada sesuatu yang berwujud, ada produk kayak gitu. Produk itu bisa berarti luas, bisa berarti kegiatan, bisa berarti hal-hal yang lain seperti diskusi, pemikiran, itu juga produk gitu sih. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama menginternalisasi nilai organisasi, kedua yaitu mampu menerjemahkan nilai-nilai organisasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Karena mungkin kalau untuk bahasa-bahasa atau value IMM itu kan teman-teman yang tahu, teman-teman yang menguasai. Masyarakat taunya yaitu aksi nyatanya teman-teman gitu. Terus yang ketiga adalah mampu mendokumentasikan dan mampu menyebarluaskan produknya atau kegiatannya gitu. Cuma nanti teman-teman saya mampu nih membuat kegiatan, saya mampu untuk membuat diskusi atau saya mempunyai pemikiran seperti ini atau itu, tapi tidak mampu untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan. Karena gini, namanya gerakan, tetap yang dibutuhkan oleh sebuah gerakan itu standing point, standing position. Nah, IMM ada di mana? IMM berposisi seperti apa? Sikapnya seperti apa? Itu sih. Jadi untuk pertama ya menjawab langkah-langkah bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik secara karakter itu sudah terjawab di perkaderan. Banyak sekali mulai dari DAD, DAM, terus value-value MM itu sudah menjawab itu. Tapi secara teknis yang menjawab kepemimpinan itu ya menurut saya seperti itu. Karena gini, menurut saya ya, ini kalau ketika teman-teman berorganisasi tapi hanya mampu untuk berkutat di tempurungnya sendiri, ini tidak akan menjadi apa-apa. Nah, karena gini, organisasi itu tidak hanya sebatas kegiatan dan menyampaikan. Tapi menurut saya yang paling kuat, mungkin nanti ini akan teman-teman akan berdinamika seperti ini. Ketika organisasi nanti selain berdinamika masalah ide, nanti teman-teman akan berdinamika dengan sumber daya. Gitu. Bahasa simpel aja. Ketika teman-teman berkegiatan tapi bagian danusnya kurang menguasai market sehingga kegiatan tidak bisa berjalan maksimal karena kurang dana. Itu kan hal-hal yang biasanya lazim ya ketemu di organisasi, khususnya organisasi yang sifatnya non-profit seperti IMM atau gerakan mahasiswa seperti ini. Jadi nanti menurut saya itu, karena pengalaman saya waktu saya menjalankan PCMM Basecamp ataupun Koldun, yang paling saya utamakan adalah selain ide itu biasanya saya lempar ke teman-teman. Karena teman-teman
yang tadi gini ya, di organisasi teman-teman tuh kan ada yang sifatnya pemikir, ada yang sifatnya praktikal. Nah, teman-teman yang sifatnya pemikir ini kan jago banget di konsep. Jadi biasanya untuk pemikir-pemikir itu teman-teman yang dilakukan adalah sebagai pemimpin mengakomodir dan mesintesiskan maksud dan harapan teman-teman. Baru setelah terkumpul menjadi satu, kemudian tugas pemimpin itu selanjutnya adalah bagaimana membuat kegiatan itu terjadi. Nah, biasanya seringnya nih kondisinya adalah di finansial. Karena organisasi-organisasi gerakan mahasiswa ini kan mahasiswanya sudah sibuk kuliah. Nah, terus yang cari pendanaan siapa? Karena kan biasanya gitu. Ini kegiatan nih, tapi kayak dari mana nih? Nah, jarang. Biasanya kendalanya ada ketuanya atau teman-teman jarang mau bersilaturahmi dengan seniornya, jarang berkomunikasi dengan badan-badan Muhammadiyah yang memang mensupport kegiatan IMM, jarang berkomunikasi dengan ayahanda di Muhammadiyah. Di situ sih itu kalau teman-teman, terutama pemimpinnya ya, karena percuma nanti menjadi pemimpin tapi hanya bergerak untuk menjadi untuk pamer eksistensial di internal. Menurut saya kalau menjadi pemimpin berarti gerakannya adalah internal dan eksternal. Gitu sih. Jadi untuk mengakomodir transformasi digital ini selain masalah ide sudah banyak sekali ide di luaran sana. Teman-teman tinggal buka Google, buka apapun lah, ide udah ada. Yang membedakan adalah eksekusi dan formatnya. Itu saya sering kayak ketemu bahwa pelantikan atau acara seperti ini sama, tapi setelah acara itu apa kayak gitu. Tuh. Saya ngikuti kok beberapa kegiatan teman-teman di periode sebelumnya. Oke, secara digital, secara tampilan oke nih, tapi apa yang mau disampaikan kayak gitu. Itu sih. Gitu ya. Untuk clue yang pertama, saya lanjutkan ke clue yang kedua karena saya juga nanti ini Dhani Panitia kan sudah di format sedemikian rupa waktunya. Jadi yang kedua menjawab bagaimana sih cara mahasiswa muslim agar tetap progresif terutama di era digital seperti saat ini. Yang karena saya kerja di lembaga pendidikan, jadi saya sering tahu kalau mahasiswa atau siswa-siswi zaman sekarang itu adalah siswa-siswi yang bahasa sekarang itu mageran. Maunya instan, maunya gampang, tapi hasilnya gede. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah peluang juga kalau teman-teman mengamati teman-teman yang lahir di era sekarang, terutama hidup di era pandemi atau teman-teman yang seumuran mungkin ya teman-teman kan antara 18 sampai 22 tahun nih ya. Tipikal yang sangat-sangat terdikotomi sekali. Ambis dan tidak ambis, menjadi malas dan rajin. Itu akan memperlihatkan teman-teman di era kuliah. Gitu. Di era kuliah itu teman-teman sedang mencari dan mematangkan jati diri. Ketika teman-teman di sini dihadapkan pada sebuah pertanyaan ketika bagaimana caranya untuk bisa berprogresif di era digital, karena ini kan era yang baru bagi sebagian teman-teman ya. Bagi sebagian teman-teman yang mungkin kuliahnya sudah tahun 2016 atau 2017, ini sebuah hal yang baru. Tapi kalau teman-teman yang semester 1, semester 2, ini mungkin sebuah hal yang lebih mudah untuk diadaptasikan. Menurut saya sih ya, untuk bagaimana beradaptasi di era digital, hal yang paling sederhana adalah paling sederhana adalah mengikuti tren yang sedang berjalan. Tapi biasanya tantangannya ketika rata-rata kan anak-anak itu kalau mau mengikuti tren, dia harus menjadi seperti apa yang ada pada trennya. Pilihan di dunia digital itu cuma dua, mau mengikuti tren, apa mau membuat tren. Nah, kalau mau mengikuti tren, yang menjadi titik poinnya adalah apa yang membedakan message atau konten teman-teman dengan konten yang tren. Gitu. Nggak apa-apa, mungkin teman-teman trennya sekarang adalah mungkin kalau mainan IG yang sekarang adalah postingnya di Reels. Bagaimana bersaing dengan TikTok. Supaya kan orang kan menjadi viral itu sebuah tren dan akan selalu dikejar oleh banyak orang menjadi viral. Tinggal nantinya teman-teman membuat viral yang seperti apa. Nah ini kita tunggu. Saya sering melihat sosial media kok jarang ada organisasi gerakan mahasiswa Islam yang tren. Yang saya lihat, mungkin teman-teman juga tahu yang kemarin viral itu kan BEM.
terus beberapa organisasi gerakan lain yang memang secara konten mereka saya bilang mungkin bukan menjual ya, menarik atensi masyarakat di situ. Mungkin tantangan pertama buat teman-teman IMM adalah bagaimana menarik atensi masyarakat luas terhadap konten-konten IMM. Mungkin sekarang masyarakat umum yang nggak tahu istilah lip service jadi tahu, terus istilah-istilah lain yang sebenarnya memang kalau secara tutur tata krama itu memang cukup kurang pantas untuk disampaikan. Tapi terlepas dari tata krama, itu adalah sebuah kritik kayak gitu. Dan sebagian masyarakat, apalagi untuk yang pernah berkecimpung di dunia gerakan mahasiswa, itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, menjadi tidak wajar kan karena bahasa tata bahasanya. Nah, apa yang menjadikan teman-teman IMM ini beda? Kritiknya tetap to the point, tetap jelas arahnya kemana, tapi dengan bahasa-bahasa yang Islamik, bahasa-bahasa yang sesuai dengan value-value Muhammadiyah. Seperti itu sih. Kalau di teman-teman ketika perkaderan pasti Muhammadiyah tuh politiknya seperti apa. Nah, kan pernah dijelasin tentang high politik. Nah, itu mungkin teman-teman bisa cari referensinya, itu yang mempopulerkan, kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi, itu Bapak Ayanda Amin Rais. Jadi Prof Amin Rais itu kan sejak eranya waktu memimpin Muhammadiyah itu mempopulerkan mengenai politik Muhammadiyah yang high politik kayak gitu. Nah, di situ itu sih untuk menjawab bagaimana tetap berprogresif. Poinnya adalah satu, ikuti tren tapi berikan value yang beda. Seperti itu. Kedua, menciptakan tren. Nah, ini ciptakan tren itu basisnya adalah data. Teman-teman mungkin karena di sini kebanyakan jurusan sosum dan juga pertanian. Mungkin kalau bisa dilihat jurusan sosum ini menurut saya berpotensial untuk menciptakan tren. Karena apa? Sekarang masyarakat sedang berfokus dengan perubahan habit. Nah, sini terutama untuk teman-teman, bagaimana sih mempopulerkan budaya-budaya yang mungkin teman-teman kan kuliah nih di setiap jurusan yang memang menjadi keahlian teman-teman. Di sini teman-teman bagaimana, biasanya saya gini, mengkawinkan antara keahliannya teman-teman, value-nya IMM, dan channel-channel yang memungkinkan antara keahlian dan juga value IMM ini bertemu gitu. Apa biasanya? Biasanya saya dapatkan ketika waktu untuk menciptakan tren adalah filsafat tidak menjadi tren di IMM, filsafat menjadi sebuah formalitas di IMM. Di setiap perkaderan ada filsafat ilmu, di setiap pengajian ada filsafat. Nah, apa yang menjadi beda ketika melakukan terus mempopulerkan filsafat dalam bentuk blogging dan dalam bentuk obrolan sehari-hari. Itu contoh aja sih. Nah, teman-teman kan punya. Nanti kalau teman-teman mungkin searching tentang saya, di situ saya mempopulerkan jurusan filsafat dan IMM dengan hal-hal yang sentuhan yang sederhana. Bagaimana menjelaskan filsafat dengan sederhana ke teman-teman, tidak melalui perkaderan yang mungkin bahasanya kompleks ya, kayak gitu. Dan juga untuk menarik atensi masyarakat itu kurang, kayak gitu. Biasanya atensi masyarakat yang tertarik filsafat itu ngapain sih, kayak gitu. Nah, sama seperti nanti akan ditanyakan masyarakat atau usernya teman-teman di luar sana, IMM itu ngapain sih, IMM itu apa sih? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan basic ini perlu dijawab dengan hal-hal yang basic juga sih menurut saya. Seperti IMM ini loh. Nah, IMM itu apa? IMM gerakan mahasiswa yang mampu untuk mentransformasikan ide dan value dalam bentuk konten, terus mampu untuk memberikan aspirasi dan juga pandangan lain terhadap kebijakan, atau IMM mampu untuk mewujudkan gerakan nyata, membantu sesama, dan hal-hal yang harus di framing sedemikian rupa, karena tetap teman-teman adalah kader organisasi gerakan mahasiswa. Suka tidak suka, mau tidak mau, teman-teman harus melakukan sesuatu itu dengan framing gitu. Karena kalau teman-teman melakukannya dengan ala kadarnya dan apa adanya, biasanya kalau teman-teman lihat gerakan organisasi mahasiswa lain ya, hal yang sederhana dibikin menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang kelihatan wah. Padahal ketika tahu kenyataannya sama seperti teman-teman, apa yang dilakukan teman-teman, bedanya adalah bagaimana menyampaikan dan bagaimana itu disampaikan. Udah. Itu sih, itu ya untuk bagaimana cara menjadi progresif. Intinya mengikuti tren dan memberikan value lebih atau menciptakan tren.
Gitu. Ada dua itu pilihannya. Nanti bisa diobrolkan lagi. Ini biar gak terlalu panjang bahasnya, biar bisa enak diskusi sama teman-teman juga. Ketiga, bagaimana cara kita beradaptasi dalam membuat gerakan mahasiswa Islam pada era digital. Nah, untuk beradaptasi, sebenarnya adaptasi itu adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, maupun makhluk hidup yang lain ya. Ketika teman-teman suhunya panas, teman-teman refleks untuk mengambil jaket. Ketika teman-teman sakit, teman-teman refleks untuk mengambil obat dan lain sebagainya. Itu bagian dari adaptasi. Sebenarnya adaptasi itu sudah insting dan kemampuan dasar manusia. Ini kalau di kulik mendasar ya. Nah, untuk bagaimana teman-teman bisa beradaptasi, ini Zoom ini, teman-teman pelantikan online itu juga adaptasi. Teman-teman mengikuti pembelajaran online itu adaptasi. Yang memang adaptasi itu dipaksa oleh keadaan kayak gitu. Teman-teman dulu kecil belajar sepeda dari yang sering jatuh, sekarang sudah ahli. Nah, sama teman-teman kuliah nanti lulus menjadi ahli di bidangnya. Seperti itu. Itu adalah adaptasi. Adaptasi itu tidak perlu dicari karena adaptasi itu adalah proses. Gitu. Teman-teman, yang paling menurut saya yang paling penting di luar adaptasi adalah kemampuan untuk belajar secara mandiri dan retensi. Biasanya yang paling sulit ya untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun untuk teman-teman yang berkecimpung di organisasi gerakan mahasiswa Islam itu adalah terkait dengan retensi dan bertanggung jawab. Sederhananya, ketika teman-teman dilantik, maka jalankanlah tanggung jawab sampai pelantikannya tahun depan. Gitu, jangan di tengah periode ngilang, terus sibuk kuliah. Adaptasi memang, semuanya harus beradaptasi karena teman-teman memilih untuk berkecimpung di MM, maka bertanggung jawablah sampai selesai gitu. Biasanya saya sering nemu itu dengan alasan sibuk kuliah, dituntut orang tuanya harus cepat kuliah selesai. Mas, saya juga sama dulu, ini cerita sedikit ya. Saya dulu juga sama, kuliah dituntut untuk cepat selesai. Akhirnya ketika saya tuh kuliah sudah lulus, saya masih jadi ketua BSKM. Bahkan sampai saya baru menyelesaikan periode menjadi ketua BSKM itu ketika saya sudah bekerja 5 atau 6 bulan gitu. Jadi saya baru selesai menjalani. Kadang waktu di terakhir periode, kan dulu saya kan kerja di Surabaya, PP beberapa kali untuk ke Jogja agar kegiatan itu bisa jalan. Apalagi itu waktu masih Zoom belum sepopuler sekarang ya. Apabila Zoom sudah sepopuler sekarang kan ada banyak hal yang lebih memungkinkan dibagi gitu. Itu sih, jadi kayak ini saatnya untuk beradaptasi dengan bertanggung jawab dan resisten. Itu sih menurut saya kalau di organisasi mahasiswa yang paling penting itu. Organisasi mahasiswa itu melatih resistensi dan juga tanggung jawab. Karena gini, teman-teman kan nanti di step selanjutnya, teman-teman kan akan berkarir tuh atau melanjutkan studi. Bagi yang melanjutkan studi, polanya tidak akan terlalu jauh beda. Bedanya mungkin levelnya. Kalau dulu teman-teman belajar di S1, sekarang di S2. Perbedaan S1 S2 tidak terlalu signifikan karena sama banyak kuliah-kuliah kelas. Bedanya nanti teman-teman mungkin di kedalaman analisis untuk mengerjakan karya ilmiahnya. Nah, untuk teman-teman yang bekerja nanti rata-rata ya. Ini kan ketika teman-teman kan rata-rata mungkin sudah semester 5 ke atas ya atau semester 4 ke atas. Nah, ini untuk teman-teman, ini saya sharing aja ya biar nanti biar nggak terkesan monoton gitu loh. Jadi karena saya nggak beda jauh kok dengan teman-teman. Apa yang menjadi dinamika teman-teman dulu juga menjadi dinamika saya kayak gitu. Nah, kalau beradaptasi yang menurut saya hal yang selain dua tadi, yang paling penting adalah teman-teman juga mau untuk membuka diri dengan hal-hal yang baru gitu. Karena kan kalau resistensi dan tanggung jawab itu bicara tentang internal ya. Kalau berbicara tentang eksternal, teman-teman yang paling simpel dan paling mudah untuk diaplikasikan adalah membuka diri dengan hal yang baru. Ya simpelnya kayak teman-teman mulai mengenal hal yang baru, terus mau untuk melakukan sesuatu dengan memberikan nilai lebih. Itu sih, baik itu teman-teman sedang melaksanakan program kerja, teman-teman berkomunikasi dengan senior ataupun dengan teman-teman IMM yang lain gitu. Itu jadi kayak memberikan sebuah value added untuk aktivitas teman-teman agar tidak terasa monoton.
kadang paling sering dirasakan oleh teman-teman ketika sudah pandemi, organisasi mahasiswa itu biasanya banyakannya kegiatannya offline. Nah, hal yang jadi kan merasa monoton kan, kayak mau ngapain sih di rumah udah belajar juga, kuliah juga online, ini online. Nah, ada sesuatu lain yang supaya tidak monoton adalah teman-teman tuh mampu untuk biasanya gini, menggerakkan ide-ide kecil dari circle-circle yang kecil di internal organisasi. Biasanya kan di dalam satu komisariat itu kan ada itu kan teman-teman yang suka ngide, oh ini, oh itu, tampung saja. Ketika nanti idenya cocok, nanti teman-teman biasanya ini ketua ya, karena pas ketuanya nanti diakomodir, baru nanti ketika cocok direalisasikan. Tidak masalah kalau enggak ada di program kerja, nanti kan program kerja bisa disesuaikan. Gitu. Oke. Maaf ya kalau terlalu panjang ya untuk yang untuk cara beradaptasi. Nanti bisa didiskusikan lagi. Yang terakhir, apa pesan dan saran yang perlu diperhatikan seorang mahasiswa Islam dalam bergerak dan memimpin di era digital saat ini? Yang perlu diperhatikan, simpel sih kalau saya, mampu melihat peluang dan tren di era digital. Kalau teman-teman lihat Twitter dan TikTok, FYP-nya selalu berubah, trending topik berubah, nggak dalam hitungan jam, dalam hitungan menit berubah. Trending Twitter pagi apa, siang berubah, suka nggak suka, itu. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan perubahan. Kayak TikTok, FYP, musiknya yang ini biasanya itu, terus nggak lama kemudian ada musik baru di situ. Itu hal yang simpel yang biasa dari keseharian teman-teman aja. Sama ketika bagi mahasiswa di gerakan organisasi mahasiswa Islam, ketika mahasiswa Islam dulu berbicara tentang suatu pembahasan, maka suka tidak suka harus mengarahkan atensinya untuk mengikuti apa yang sedang terjadi di masyarakat. Karena ini organisasi yang mengutamakan hal-hal yang sifatnya sosial ya. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan organisasi, maka suka tidak suka teman-teman akan dipengaruhi oleh tren pasar. Ini saya bicara agak itu ya, agak mungkin di luar konteks dikit, karena menurut saya pesan dari saya agar supaya mahasiswa Islam bisa tetap bergerak dan memimpin, satu, ciptakan tren. Tidak suka, karena saya jarang tahu ada organisasi mahasiswa Islam menciptakan tren. Yang saya tahu memang BEM kemarin. Kalau BEM kemarin tidak menciptakan tren, tapi menciptakan sensasi. Gitu. Nah, yang saya belum pernah tahu kalau gerakan mahasiswa Islam itu menciptakan tren. Itu yang belum saya tahu. Karena kalau menjawab sensasi banyak, dan paling sering masyarakat itu taunya organisasi gerakan mahasiswa, entah itu BEM, entah itu organisasi mahasiswa Islam yang lain lah. Seringnya itu di stigmakan tuh tukang pembuat sensasi. Jadi kalau dulu mahasiswa, ya oke lah, terlepas dari idenya mau disampaikan, itu demo tentang ini, demo tentang itu, silakan kayak gitu. Tapi karena IMM tuh punya ciri intelektual, jadi kalau cara-caranya itu menurut saya cara-cara yang belum menunjukkan seorang intelektual, caranya bisa diubah menjadi intelektual. Dengan apa sih? Teman-teman kan sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa organisasi Islam, kalau mau menciptakan di sosial media, hal yang paling simpel, jarang ada mahasiswa yang punya publikasi standar nasional yang terakreditasi, standar internasional. Nah, mulai dari situ, itu tren. Untuk mahasiswa itu adalah tren. Itu tren yang dilupakan. Itu mahasiswa gerakan Islam kok biasanya belum banyak yang hafal Quran. Jadilah mahasiswa organisasi Islam yang hafal Quran. Tinggal trendsetter gitu. Kalau saya memang tertariknya sama intelektual ya, jadi saya berpikir gimana caranya menjadi mahasiswa organisasi Islam yang nggak biasa. Biasanya nih ya, ketua organisasi mahasiswa Islam terutama lulusnya lama, jarang kuliah, terus biasanya sering dikenal tukang debat dan lain sebagainya. Tukang debat dalam artian debat kusir ya, bukan debat-debat yang solutif gitu. Terus cari sensasi, cari panggung,
dekat dengan politik. Nah, stigma-stigma itu yang bisa dulu mau apa ya, saya coba geser. Gimana sih akhirnya ada loh ketua organisasi gerakan Islam yang lulusnya enggak 3,5 tahun atau di bawah. Terus ini bukan saya mengajari supaya kalian cepat lulus kuliah, tetap kalian punya tanggung jawab sebagai anak di mata orang tua teman-teman. Teman-teman punya tanggung jawab sebagai mahasiswa di kampus. Punya tanggung jawab sebagai kader atau pimpinan di setiap komisariat IMM. Maka hal yang paling sederhana untuk bertanggung jawab dan itu bisa dilakukan dengan simultan adalah menjadikan kegiatan teman-teman satu, tapi bisa menyelesaikan berbagai tanggung jawab teman-teman. Tahu banyak. Kenapa sih? Kayak dulu tanya waktu masih jadi kader kayak teman. Kenapa sih kok gerakan rata-rata ketua organisasi mahasiswa Islam itu lulusnya lama? Mungkin ini sekarang saya sudah perhatikan banyak perubahan yang cukup mulai beberapa ketua organisasi itu sudah mulai mau mempedulikan kuliahnya. Terlepas kuliah penting atau tidak penting buat kerja ya, tapi menurut saya itu adalah tanggung jawab yang perlu diselesaikan. Ketika teman-teman mau dianggap wow atau dan lainnya, tapi tanggung jawab internal tidak selesai itu kan juga menurut saya hal yang kurang lah kayak gitu. Jadi itu sih ketika teman-teman bisa menyelesaikan, contoh kayak tadi mau ada ketua organisasi menyelesaikan tanggung jawabnya lebih cepat, mempunyai sesuatu legacy intelektual, bisa itu jurnal, bisa itu conference, bisa itu hal-hal yang berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, teman-teman aktif di sosial, terus teman-teman juga menjadi motor untuk penggerak organisasi, baik itu dari segi ide maupun finansial. Karena gini loh, biasanya teman-teman yang yang berkecimpung di organisasi yang gerak untuk finansial itu cuma dana usaha atau cuma ketuanya aja. Jadi ketika suka tidak suka ya, kenapa kayak sering membicarakan finansial di organisasi? Biasanya masalah paling sepele itu ketika teman-teman melakukan kegiatan, teman-teman selalu mereview anggaran dan mencari dananya itu ketika mau membuat kegiatan. Itu. Jadi ketika teman-teman, ini biasanya bendara ya, hal yang sering biasanya kurang diperhatikan ke organisasi bendara kayak gitu. Teman-teman cari uang tuh kita kegiatannya mau dimulai. Jadi harusnya ketika teman-teman mau punya uang, ya hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana kegiatan di planning dulu. Terus bisa dilihat enggak nih target keuangannya segini. Nanti di posting, oh nanti anggarannya segini, profitnya segini. Nah, profit ini ditahan untuk pengembangan aset organisasi. Nah, saya pengembangan aset organisasi, hal ini diputar kembali supaya nanti sebelum ada event lagi, teman-teman sudah siap proposalnya, teman-teman sudah siap konsepnya. Jadi ketika teman-teman dana usaha gerak ini sudah tidak disuruh ngoyo H-1, H-2 gitu loh. Kasihan teman-teman juga, sama teman-teman yang ikut dana usaha ini juga mahasiswa, juga punya tanggung jawab yang lain. Jadi kayak perlu untuk perlu untuk dipersiapkan jauh-jauh hari lah. Seperti itu sih. Jadi pesan saya satu yaitu bertanggung jawab dan resisten. Itu sebagai pemimpin maupun sebagai kader. Karena tempatnya organisasi mahasiswa adalah tempatnya untuk menempa diri. Sama yang paling penting jangan lupa untuk berjejaring. Suka nggak suka teman-teman akan berkarir, teman-teman pasti akan membutuhkan rekan-rekan yang lain di organisasi untuk minimal berkomunikasi tentang hal-hal yang mungkin kendala-kendala yang akan teman hadapi ketika kerja ataupun melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Seperti itu. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa dimediatori oleh MC. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih atas materi yang luar biasa dari Imawan Rusli. Benar sekali seperti yang telah disampaikan Imawan Rusli, bahwa ada banyak perubahan dalam organisasi mahasiswa, dan kita perlu beradaptasi dan berimprovisasi dalam perubahan-perubahan tersebut. Tentunya dengan tetap bijak dalam menentukan langkah yang akan kita ambil. Sekali lagi untuk Imawan-Imawati yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa langsung menyalakan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, MC, boleh? Silakan Imawan.
Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Hafizan dari PKIMF Ibnu Khaldun. Mas, izin bertanya Mas, terkait dengan kepemimpinan yang tadi dijelaskan oleh Mas Rusli, saya mau penasaran gitu Mas, saya mau tahu dulu di masa Mas Rusli memimpin PK maupun di PCIMM BSKM, apa kendala atau hambatan yang paling berarti begitu untuk Mas Rusli ketika menghadapi itu, dan seperti apa cara Mas Rusli untuk menghadapinya, atau mungkin saran-saran untuk Mas Rusli untuk kedepannya menyelesaikan hambatan atau tantangan itu bagaimana? Mungkin cukup dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, ini MC mau dijawab satu-satu atau gimana ya? Kalau misalnya Imawan sudah ada jawaban, boleh langsung dijawab saja. Oke, siap. Ini saya jawab satu-satu aja ya. Jadi untuk Imawan Hafizan, sebelumnya saya mengucapkan selamat ya sudah dilantik menjadi Ketua PKIMM Ibnu Khaldun. Selamat mengemban amanah. Semoga kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke teman-teman seniornya. Kan biasanya akrab tuh di grup, saya perhatikan tuh. Saya cuma jarang sih, paling nggak apa yang saya masih satu grup ya, saya lihat. Nah, biasanya kendalanya nih ya, kendalanya adalah sudah ada pergeseran value antar teman. Satunya males, satunya biasanya kalau nggak males sudah ada punya tujuan lain, gitu sih. Itu kalau saya simpulkan kedua kendala yang paling sering dihadapi selama berorganisasi. Karena biasanya ini akan berujung ketika teman-teman biasanya sudah masuk semester 7, semester 8. Alasannya males aku udah sibuk skripsi, males aku mau persiapan apa, mau ini, mau itu. Kayak akhirnya banyak hal yang paling simpel biasanya adalah mengkambing hitamkan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas. Kalau sudah namanya rutinitas itu kan sudah terplanning ya. Tinggal apa ya, menurut saya time manajemennya sama sama memang kesungguhannya kayak gitu. Dulu ini sharing aja ya biar lebih enak ya ngobrol. Dulu saya pernah mengadakan kegiatan perkaderan, salah satu kegiatan perkaderan. Nah, di situ kegiatan itu kalau asal persiapannya kurang lebih hanya sebulan. Terus saat teman-teman lain itu banyak yang sudah sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Saya saat itu sudah selesai pendadaran, tinggal wisuda aja. Jadi saya selama menghabiskan waktu sana kan saya siang sampai sore, dari pagi sampai sore itu kan bekerja magang di salah satu pusat studi atau jurnal ya di kampus ya, di filsafat itu. Terus sambil menyempat-nyempatkan ya saya keliling-keliling ke beberapa BPH, ke beberapa senior dan beberapa institusi Muhammadiyah lain untuk mencari pendanaan. Dan di situ kadang saya melakukannya sendiri, motoran, kadang ditemani. Ada kok saksi-saksinya kalau ada mungkin yang seangkatan sama saya. Waktu saya cari dana untuk kegiatan DAM, sampai saya itu waktu DAM, itu kan DAM-nya puasa. Itu DAM tahun 2018 kalau salah. Tuh, saya puasa, saya itu masih dari kedua atau hari keberapa jalan DAM itu, saya pulang subuhnya, saya pulang bentar, saya wisuda dulu di kampus. Habis wisuda balik lagi ke tempat DAM. Situ. Teman-teman lihat tuh, waktu saya wisuda itu masih apa itu yang masih kegiatan, saya tinggal bentar dari pagi sampai siang, wisuda selesai urusan dengan kampus dan sama orang tua udah pulang, baru saya balik lagi ke tempat DAM. Saking sebegitu. Nah itu biasanya kendalanya di situ, kesungguhan sama kesungguhan teman-teman untuk merealisasikan kegiatan dan juga mencari pendanaan. Karena suka nggak suka, terlepas dari apapun namanya organisasi, pasti tidak, kadang manusia aja, personal itu tidak lepas dari masalah finansial ya. Jadi untuk finansial organisasi ini sebenarnya kan menurut saya finansial organisasi di Muhammadiyah itu tidak terlalu rumit untuk mendapatkannya, asalkan teman-teman mau mengikuti prosedur dan melakukan persiapan yang cukup preparation, sehingga ada sisanya untuk
ke periode kedepannya. Yang paling saya dulu saya waktu jadi ketua ya, ini yang paling saya cukup kayak ya Allah itu ketika waktu masa pelantikan gini tuh saya lihat kasnya itu ngenes gitu. Bahkan kayak loh gini kayak gitu. Nah, itu sih karena peninggalan terbaik selain ide dan pemikiran dan tanvis itu kan di atas kertas ya. Kalau aset, kalau uang kas itu kan real gitu. Itu jadi peninggalan yang real dan teman-teman di periode selanjutnya itu nggak terlalu mikir oh udah ada nih paling nggak mau kegiatan selanjutnya ada nih, jadi tinggal cari kegiatan yang selanjutnya gitu. Bukan supaya teman-teman tidak terjebak menjadi IO ya, tapi gini, suka nggak suka kegiatan mahasiswa itu tidak hanya berbicara tentang konsep. Kalau konsep itu kan biasanya sudah ada timnya sendiri. Nah, tim yang lain memberesi hal-hal yang real. Seperti itu sih. Gitu. Kalau tantangan itu tadi, kalau nggak males sudah punya kepentingan masing-masing. Nah, itu aja. Tinggal seberapa istiqomah. Disinilah loyalitas dan keistiqomahan teman-teman terhadap IMM dan Muhammadiyah diuji. Gitu sih. Percayalah, ketika teman-teman istiqomah dan melakukan sesuatu itu kan ikhlas, insya Allah ada balasannya. Untuk teman-teman sendiri maupun untuk circle teman-teman, insya Allah. Dan saya melakukan itu juga waktu dulu saya kayak ada sesuatu hal yang saya tidak sangka-sangka, rezeki yang tidak saya sangka, saya dapat pekerjaan yang cukup baik waktu itu sampai sekarang kayak gitu. Jadi itu bermanfaat kok buat teman-teman. Jadi teman-teman biasanya kamu dapat apa sih ketika melakukan ini? Hitung-hitungan, jangan hitung-hitungan karena teman-teman beribadah juga. Kalau hitung-hitungan kan nggak baik ya. Jadi anggap aja ini sebuah jalan untuk beribadah. Jadi berhenti berhitung-hitungan dengan organisasi biar nanti teman-teman ketika sudah selesai amanahnya rezekinya teman-teman juga tidak dihitung-hitung gitu. Monggo selanjutnya. Nggak apa-apa ini Pak udah tadi dibatasinya sampai 14.40 jadi sesuai jadwal. Terima kasih banyak Mas Rusli. Monggo mungkin MC bisa dilanjut. Ada yang mau tanya atau mungkin ada yang mau diskusi, kalau nggak ada bisa dilanjut. Baik, karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mari kita memasuki acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Imamwati Zulfa Nuhazakiyah. Kepada Imamwati Zulfa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkanlah kepada kami kemauan dan kemampuan untuk mengemban amanah sebagai pimpinan Komisariat Ibnu Khaldun dan Ibnu Al-Baitar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tajam dalam pengawasan, jauhkanlah kami dari segala perilaku yang tidak Engkau ridhoi. Jauhkanlah kami dari potensi memanfaatkan jabatan dan jaringan untuk kepentingan pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imamwati Zulfa atas lantunan doanya. Hadirin sekalian, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acaranya, akan diadakan sesi foto bersama. Bagi Imamah dan Imamwati dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dan on cam. Silakan Imamwati Zidna yang akan melakukan tangkapan layar. Bisa dipimpin dulu untuk buka kamera. Mungkin yang masih
off cam ini. Oke, saya yang pimpin aja kalau gitu. Baik, sekali lagi Imawan dan Imawati, silakan yang ingin masuk di frame kamera bisa dibuka dulu kameranya. Baik, ini ada 2 slide kalau di tempat saya. Kita mulai dari slide pertama dulu mungkin. Persiapan 1, 2, 3. Ya, cukup. Masuk slide 2. Satu lagi. 1. Cinta udah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, terima kasih semuanya. Baik. Sekarang marilah kita tutup acara pelantikan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada pemateri dan imawan-imawati semua yang berkenan hadir pada acara siang hari ini. Saya selaku MC dan perwakilan panitia meminta maaf apabila selama jalannya acara ada kesalahan dalam perbuatan maupun tutur kata. Terakhir, saya pamit undur diri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selalu IMM. Terima kasih banyak Mas Rusli. Sehat selalu.